Oke, di soal 2022 ini kita coba lihat ya, teman-teman. Dengan memanfaatkan postulat Bohr, tunjukkan bahwa kecepatan elektron mengelilingi inti atom hidrogen ya. Di kulit pertama, V1 adalah kecepatan terbesar yang mungkin dicapai oleh elektron. Tunjukkan pula bahwa perbandingan kecepatan ini terhadap kecepatan cahaya C dapat dinyatakan sebagai alfa yang dikenal sebagai tetapan struktur halus atau fine structure constant, yaitu ya teman-teman bisa lihat di sana persamaannya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menunjukkannya ya? Pertama-tama di sini dikatakan adalah kulit pertama ya, berarti N sama dengan satu. Oke. Nah, kemudian yang kedua teman-teman di sini adalah dikatakan bahwa atom hidrogen ya teman-teman, berarti Z-nya itu sama dengan satu, Z dari hidrogen itu ya. Nah, teman-teman tuh bisa cek di tabel periodik ya, semuanya itu ada macam-macam nilai Z dari setiap atom atau nomor atom. Oke, sekarang kita memainkan postulat Bohr ya. Nah, gimana cara memainkan postulat Bohr-nya itu ya? Oke, nah teman-teman sekarang aku coba jelaskan dari sini ya. Ini prinsipnya sebenarnya sama dengan momentum angular yang dikemukakan oleh Bohr, yaitu L sama dengan N dikalikan dengan H bar. Ya. Ini kita samakan dengan L sama dengan M dikali V dikali R, teman-teman. Ya. Sehingga kalau kita lanjutkan ya cara ini, berarti N dikali H bar itu akan sama dengan M dikali V dikali dengan R, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Berarti nanti V-nya itu adalah N dikali H bar ya, dibagi dengan M dikali R. Oke, nah ini ya kita substitusikan. Substitusi ke persamaan ini ya, persamaan F sentripetal itu sama dengan F kolom. Oke, nah kita coba kerjakan ya teman-teman. Jadi kalau F sentripetal itu adalah M V kuadrat per R ya, sama dengan 1/4 Pi epsilon nol, sorry, dikali dengan Z kuadrat dibagi dengan R kuadrat ya teman-teman. Nah, kenapa kita pakai ini? Ya, karena lagi-lagi aku jelaskan lagi ya bahwa misalkan aku punya suatu kulit atom ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada suatu inti atom yang bermuatan positif ya. Nah, kemudian ya ini kan dikelilingi ya teman-teman oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif ya, sehingga nanti akan terjadi gaya tarik menarik ya, sehingga gaya tarik menarik ini adalah Fc teman-teman, tapi jangan sampai tabrakan sehingga elektron ini gaya penyeimbangnya adalah F sentripetal ketika dia bergerak bebas ya. Itu sedikit review aja kenapa aku menggunakan persamaan ini. Oke, nah kalau kita lanjutkan teman-teman ya, ini bisa kita sederhanakan R-nya. Ya, ini konsepnya kan sama seperti yang aku sudah jelaskan di video sebelumnya ya, terkait postulat Bohr. Berarti nanti ya yang tersisa itu hanya M V kuadrat ya. Ini akan sama dengan 1/4 Pi epsilon nol kali dengan Z kuadrat per R ya. Nah, sekarang V kuadratnya itu teman-teman kita ganti dengan V yang ada di sini nih. Ya, teman-teman lihat. Nah, nih V yang ini. Nah, nih. Ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan. Ya, kita lanjutkan. Hmm, ya. Berarti M dikalikan dengan V kuadrat ya. V kuadratnya adalah V kuadrat
N dikali H coret dibagi dengan MR ya. Ya, dibagi dengan MR. Oke, jangan lupa dikuadratkan. Nanti ini akan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan ZE kuadrat per R, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti ini M, N kuadrat, H bar kuadrat dibagi dengan M kuadrat dikali dengan R kuadrat. Ini akan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali ZE kuadrat dibagi dengan R, teman-teman. Ya, nah, sekarang teman-teman kita lihat ini M-nya bisa kita sederhanakan, R di sini juga bisa kita sederhanakan. Ya, nah sekarang kita dapat persamaan baru, teman-teman. Ya, jadi kalau aku sisihkan R-nya berarti R ini akan sama dengan ah, 4 pi epsilon 0 dikali H bar kuadrat. Ya, ini dibagi dengan M dikali dengan E kuadrat. Ya, ini dikali dengan N kuadrat per eh, Z ya. Oke, nah inilah teman-teman nilai R-nya ya. Lalu apa yang kita lakukan dengan R ini, Kak? Nah, jadi R yang ada di sini ya. Ini R ini teman-teman kita substitusi ke dalam persamaan yang tadi itu ya. Tadi kita punya persamaan kan hmm, ini ya, yang persamaan ini nih, V ini. Nah, ini ya, V sama dengan N dikali H coret H bar ya, sorry. V sama dengan N dikali H bar per M R ya. Nah, R itu teman-teman kita substitusi ke sini ya. Yang aku beri tanda. Jadi kita kembalikan R ini ke dalam R yang ada di sini. Menurut postulat Bohr ya. Sehingga kalau kita lanjutkan teman-teman ya, nanti V ya ini akan sama dengan oke, aku bikin space yang agak panjang ya. N dikali H bar ya, dibagi dengan M dikali dengan nah R-nya itu teman-teman kita substitusi dari R yang ada di sini. Oke, jadi kalau kita substitusi ya, nah ini 4 pi epsilon 0 dikali H bar kuadrat dikali N kuadrat dibagi dengan M dikali E kuadrat dibagi dikali Z. Oke, ya, aku rapikan dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang teman-teman kita lihat mana yang bisa kita sederhanakan. Oke, nah kita coba lihat dari dekat ya. V ini, ah, N yang ini bisa kita sederhanakan dengan ini. Oke, kemudian H bar yang di pembilang ini juga bisa yang di penyebut kita sederhanakan. M juga bisa kita sederhanakan. Oke, berarti yang tersisa nanti ya, ini aku lanjutkan di sampingnya aja ya. Berarti V nanti akan sama dengan ah, E kuadrat dikali Z ya. Ini dibagi dengan 4 pi epsilon 0 dikali dengan H bar dengan N. Oke, nah inilah dia teman-teman V-nya ya. Nah, sekarang kita kan tahu bahwa tadi dia berada di kulit pertama dan atom hidrogen. Berarti kalau di kulit pertama teman-teman itu ya N-nya sama dengan 1 dan Z-nya ya, karena di hidrogen itu sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan teman-teman ya. Berarti kita gantilah V-nya ini sehingga
V nanti itu akan sama dengan E kuadrat dibagi dengan 4pi epsilon nol. Ini E kuadrat kali 1 ya. 4pi epsilon nol H bar ya, dikalikan dengan 1. Sehingga nanti kita dapat ya V-nya itu sama dengan E kuadrat ya dibagi dengan 4pi epsilon nol ya kalikan dengan H bar. Nah, belum sampai di sini, jadi kita harus bandingkan dengan kecepatan cahaya, kalau teman-teman baca. Ya, tapi udah kelihatan lah ini bentuknya ya. Kemudian, tunjukkan pula bahwa perbandingan kecepatan ini terhadap kecepatan cahaya C. Oke, ya udah tinggal kita bagi aja dengan C ya, teman-teman. Berarti ini kita lanjutkan di bawahnya lagi ya, atau di sampingnya saja ya. Berarti V dibandingkan dengan, sorry, V berbanding dengan C ya. Ini kita bandingkan, berarti nanti dia akan menghasilkan nilai E kuadrat dibagi dengan 4pi epsilon nol kali H bar dikali C. Oke, selesai. Itulah dia. Dan terbukti. Ya. Jadi terbukti. Ya, teman-teman lihat nih. Hasilnya itu sama ya. E kuadrat dibagi 4pi epsilon nol dibagi H bar dibagi C. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Oke, terbukti ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita beranjak ke soal on MIPA ya. Ini sebenarnya arsip-arsip aja ya. Jadi aku kalau ngerjain soal tuh kadang suka ngambil-ngambil soal on MIPA juga. Karena on MIPA tuh kan ada 4 bidang ya. Termodinamika, fisika kuantum, elektrodinamika, dan mekanika klasik. Ini salah satu juga yang kadang aku suka pakai juga sumber referensi soalnya. Ini cukup gampang ya, tapi kita coba kerjakan pelan-pelan. Oke. Nah, di sini ya teman-teman lihat jika energi elektron atom hidrogen pada nomor kulit kedua sama dengan E kapital elektron volt, maka besar energi elektron tersebut pada nomor kulit ketiga sama dengan alfa E kapital elektron volt. Dengan nilai alfa sama dengan, oke teman-teman, ini perbandingan ya. Jadi perbandingan energi total. Nah, kita kembali sedikit aja. Ini kita flashback dari pembahasan kita yang sebelumnya di bagian ini ya. Mana ya? Nah, ini teman-teman ya. Nah, sorry. Nah, yang ini. Mana tadi? Di slide ini ya. Nah, jadi dia dalam elektron volt, teman-teman. Berarti kita bisa pakai perbandingan energi total yang menggunakan rumus ini. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang min 13,6 elektron volt per N kuadrat. Kenapa Kak bisa pakai itu? Karena dia untuk hidrogen. Dan kita lihat di soalnya, ya, di soal ini, dia itu hidrogen. Nah, atom hidrogen. Berarti kita boleh pakai persamaan yang tadi kita udah turunkan panjang lebar itu ya. Nih, sampai kita dapat tadi min 13,6 per N kuadrat. Ini kan khusus untuk hidrogen. Jadi kita akan gunakan ini. Ya, min 13,6 elektron volt dibagi dengan N kuadrat. Ingat ya, ini satuannya elektron volt. Oke, berbeda kalau joule nanti. Jadi elektron volt dan joule itu berbeda. Harus dikonversi satu dengan yang lain kalau mau disamakan. Oke, nah sekarang ya kita coba lihat. Kita tadi punya persamaan ya. Jadi ini E total untuk hidrogen ya. Hidrogen itu kan sama dengan min 13,6 per N kuadrat. Ini elektron volt. Ya. Nah, sekarang kita implementasikan ini ke dalam yang energi yang ada diketahui di soal. Oke, nah, sekarang kita coba lihat. Oke, energi atom hidrogen di kulit kedua, ya, berarti E2 dibagi dengan E. Nah, dibandingkan dengan energi di kulit ketiga, ya. Berarti teman-teman, ini kan sama saja, ya. Seperti min 13,6 ya, dibagi dengan N2 kuadrat dibagi dengan min 13,6 dibagi dengan N
3 kuadrat. Oke, nah kita lanjut ya. Berarti E2 itu teman-teman kita lihat ya. E2 itu dia sama dengan E. E kapital elektron volt. Berarti aku ganti jadi E. Ya, ini berbanding E3 ya. Ini nanti akan sama dengan, nah ini kan bisa kita sederhanakan teman-teman. Ini 13,6 ini dicoret ya. Sehingga nanti yang tersisa yaitu nanti eh, N3-nya naik ya ke atas menjadi bilang dan di bawahnya ini menjadi penyebut untuk N2-nya. Kuadrat ya. Ini matematis aja ya. Oke, nah dari sini kita lihat ya bahwa N3 itu artinya kulit ketiga teman-teman. Berarti ini adalah 3 kuadrat. Ini berarti adalah 2 kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan 9/4. Nah, belum selesai sampai di sana ya. Jadi kita kan diminta mencari nilai E3-nya teman-teman. Jadi E3 ya. Nah, berarti teman-teman mungkin aku bikin perbandingan sekali lagi ya. E berbanding E3 ini sama dengan 9/4 ya. Sehingga untuk mencari nilai E3 ya, E3-nya itu sama dengan 4/9 E. Nah, inilah dia. Sehingga yang dimintakan alfanya ya. Jadi alfa E, aku tulis di bawahnya aja ya. Yang diminta alfanya. Sehingga ya kalau kita tulis ini alfa E ya, ini sama dengan E3 ya. Berarti ini sama dengan 4/9 E. Sehingga di sini nanti kita peroleh nilai eh, alfanya ya. Ini akan sama dengan 4/9. Seperti itu. Oke, gitu teman-teman. Oke, selesai sudah materi kita untuk postulat Bohr dan juga beberapa pembahasan latihan soal. Ya, sampai berjumpa lagi di video berikutnya dan kita akan mempelajari kemungkinan tentang spektrum energi atom ya, yang kurang lebih juga mirip dengan postulat Bohr. Oke, teman-teman, aku ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.